Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menyambut gembira semakin banyak klub sepak bola internasional yang memilih Indonesia sebagai lokasi pertandingan pramusim. Sepanjang Agustus 2026, masyarakat Indonesia disuguhi oleh 3 pertandingan pramusim internasional yang menghadirkan klub-klub ternama dunia. Diawali pada 1 Agustus yang lalu ketika klub Liga Inggris Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars. Selanjutnya pada Sabtu 8 Agustus di hari ini, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK akan menjadi panggung pertemuan dari 2 raksasa Eropa, Chelsea dan juga AC Milan. Dipilihnya Indonesia sebagai lokasi uji coba pramusim kedua klub elit tersebut menjadi bukti bahwa ekosistem industri sepak bola nasional sudah semakin dipercaya oleh komunitas sepak bola internasional. Dan rangkaian laga internasional itu akan berlanjut pada 29 Agustus mendatang saat klub Liga Australia Brisbane Roar dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta di Jakarta International Stadium. Pertandingan itu pun juga akan menjadi bagian dari peluncuran resmi tim dan jersey Persija untuk menghadapi musim kompetisi yang baru. Menpora Erick Thohir pun menilai kehadiran dari klub-klub internasional tersebut pun membawa dampak yang positif yang jauh melampaui pertandingan di atas lapangan. Dan aktivitas ini pun turut menggerakkan industri olahraga nasional mulai dari promotor penyelenggara, sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, pelaku UMKM sampai dengan menciptakan pengalaman berkelas dunia bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Dan pemirsa, kedatangan dari klub-klub sepak bola dunia ke Indonesia ini sudah semakin marak. Kalau kemarin ada Aston Villa, kedepannya nanti akan ada Chelsea dan juga AC Milan yang akan bertanding nanti malam. Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, selamat pagi. Kalau kita lihat ya, ini kan klub internasional mulai berdatangan lagi ke Indonesia. Mulai banyak jumlahnya dibandingkan dengan tahun kemarin, ada peningkatan. Nah, kalau menurut Anda, Bung Joy, sebenarnya apa yang membuat mereka ini kok tertarik untuk bisa menggelar pertandingan di negeri kita, di Indonesia? Sebetulnya kalau kita bicara industri sepak bola global kan sudah lama, dimulai sebetulnya dengan klub-klub Liga Inggris ya, yang pramusimnya di negara-negara ASEAN. Waktu itu Indonesia belum kebagian lah. Mereka kebanyakan di Singapura atau Malaysia atau di Australia. Jadi Indonesia ini sebetulnya agak terlambat dalam mengantisipasi perkembangan industri global. Yang nilainya kalau sepak bola industri global itu nilainya sekitar 1.000 triliun lebih itu dari valuasi klub-klub saja ya, klub-klub ternama. Kalau dari putaran ekonomi Indonesia itu sekitar 10 triliun lah per musimnya. Jadi sebenarnya masih terbilang kecil kalau dibilang dari perputaran ekonomi. Kalah jauh dengan negara-negara seperti Australia, Singapura atau Malaysia masih kalah jauh. Tapi ya ini perkembangan yang sangat baik. Aston Villa datang, AC Milan datang. Tetapi menurut saya yang harus tetap dibenahi adalah bagaimana sebetulnya organisasi-organisasi lokal kita, terutama kita yang bicara di bawah PSSI ini, itu mampu menggelar pertandingan-pertandingan internasional juga dengan komitmen yang penuh terhadap apa yang namanya sportivitas, lalu membangun ekosistem. Itu menurut saya jauh lebih penting. Oke, kedatangan tim-tim internasional itu sebagai booster, tetapi kita tidak berhenti di situ harusnya. Tetap harus melihat ke basicnya, yaitu industri sepak bola nasional yang menurut saya masih sangat kecil ya. Kalau nilainya hanya 10 triliun itu masih sangat kecil karena 10 tahun, 15 tahun yang lalu tuh sudah 5 triliun. Jadi kalau sekarang baru 10 triliun menurut dugaan banyak pengamat, menurut saya itu masih sangat kecil. Jadi menurut saya masih harus yang dibenahi. Start dengan datangnya klub-klub internasional menurut saya sangat oke. Tetapi pembenahannya juga menurut saya banyak sekali. Kita lihat kemarin misalnya Piala Presiden digelar tanpa penonton, menurut saya itu setback. Jadi di luar Aston Villa datang, AC Milan, Chelsea, ada perubahan-perubahan yang menurut saya harus dilakukan oleh terutama dalam mannernya PSSI ya, dalam menggelar turnamen-turnamen internasional. Piala Presiden itu kan turnamen internasional. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya yang masuk ke final adalah tim dari luar negeri dan digelar tanpa penonton, itu menurut saya memalukan sekali.
Di samping dari yang tadi kata ada memalukan, tidak ada penonton di Piala Presiden, tapi sebenarnya dengan datangnya klub-klub top dunia ke Indonesia ini apakah menandakan juga Bung Joy kalau ternyata memang iklim industri bisnis sepak bola di Indonesia sudah semakin diperhitungkan di mata dunia? Oh tentu, kalau kalau soal Indonesia sebagai market itu menurut saya malah bahkan kita ini dalam tanda kutip dipakai ya, dipergunakan oleh FIFA, oleh klub-klub besar karena kan valuasinya di Indonesia ini sangat besar dan basis pendukung klub-klub terutama kalau kita bicara klub-klub besar Eropa ya. Manchester United, Liverpool, you name it lah, Chelsea semuanya, AC Milan, Inter Milan. Semuanya kan basis pendukungnya besar di sini dan mereka berani spend, berani mengeluarkan banyak uang untuk menonton. Bahkan ke Singapura pun mereka kejar, ke Malaysia mereka kejar, apalagi cuma di Indonesia. Itu jadi kalau soal daya tarik Indonesia itu udah dari dulu. Kenapa FIFA membuat kantor khusus perwakilan di Jakarta? Juga karena sebetulnya gula ekonominya itu ada di Asia, terutama di Indonesia, di negara-negara ASEAN itu daya beli masyarakatnya untuk sepak bola itu sangat tinggi. Ya meskipun sehari-harinya mungkin pas-pasan ya, tapi kalau spending untuk sepak bola mereka akan lakukan. Jadi menurut saya itu ya sisi positifnya ada apa pengeluaran dari masyarakat itu bisa bisa memutar roda ekonomi. Dan menurut saya dari sisi industri Indonesia sudah sangat baik kok. Kita pernah menggelar Piala Dunia U17, gagal di 20 kita menggelar U17. Kita pernah sukses menggelar Asian Games. Jadi dari sisi venue, dari sisi penyelenggaraan sudah sangat oke dan diakui oleh dunia internasional. Jadi menurut saya itu tidak ada masalah dengan itu dan sekarang ya booster ya ada perbaikan yang sangat signifikan dan tapi tetap ya ke depannya kita harus melihat juga manner dalam penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan atau turnamen internasional atau friendly di Indonesia supaya bisa lebih rapi lagi, bisa lebih meningkatkan ekonomi di nasional dan secara khusus juga meningkatkan industri sepak bola nasional. Baik. Nah, jadi menurut Anda yang bisa dilakukan oleh federasi itu apa agar bisa membenahi yang tadi Anda katakan yang masih ada yang kurang-kurang? Ya, menurut saya dari sisi penyelenggaraan tetap masih harus banyak ya hospitality terutama juga kemampuan manajemen tiketing, sponsorship. Menurut saya kita harus gini, karena kalau di pertandingan-pertandingan yang under FIFA atau pertandingan internasional, sebetulnya soal hospitality itu nggak ada masalah. Yang masalah itu sebetulnya soal rights. Jadi apa yang didapatkan oleh orang-orang Indonesia, oleh ekonomi Indonesia, menurut saya kita harus nego ulang. Karena menurut saya agak tidak terlalu masuk akal ya, terutama kalau kita bicara dalam konteks FIFA atau konteks olahraga yang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia ini dalam tanda kutip dapatnya kecil dari sisi sponsorship, hak penyelenggaraan, hak siar itu semuanya punya konfederasi internasional. Jadi harus ada nego ulang lah karena kan market Indonesia sangat besar. Jadi kita punya standing itu kuat, Oke. kita punya daya tawar itu kuat. Jadi menurut saya Pak Erick Thohir semua itu Esko itu bekerjalah untuk hal-hal yang Ya. menurut saya tidak terlihat ya, tidak terlihat itu Bung kalau Joy? yang kelihatan kan mereka manggung, tapi kalau yang nggak kelihatan seperti negosiasi dan macam-macam mereka harus lakukan itu juga. Ya, itu kan dari segi sponsorship Bung Joy ya dan juga keuntungan dari segi ekonomi. Tapi kalau kita lihat dari segi permainan kita sendiri Bung Joy. Nah, ketika klub Eropa ini datang ke Indonesia, otomatis kan ada pemain top yang juga yang dibawa. Nah, kenapa nggak sekalian dibuat ada coaching klinik untuk bisa mungkin mengasah pemain kita yang masih muda agar bisa melihat bagaimana cara mereka bermain, mendapatkan pelajaran itu kenapa nggak digelar aja Bung Joy? Menurut Anda bagaimana? Nggak banyak manfaatnya kalau yang namanya coaching klinik, nggak ada banyak manfaatnya, lebih gimmick marketing, lebih gimmick bisnis. Jadi kalau betul-betul mau meningkatkan sepak bola nasional ya menurut saya misalnya Indonesia punya federasi punya uang ya kirim kirim ke luar negeri sekalian 1 tahun 2 tahun. Kalau cuman coaching klinik 1 2 jam nggak ada artinya. Jadi itu banyak dijual juga kan, banyak dijual oleh penyelenggara, oleh IO. Misalnya ketemu bintang, tanda tangan, foto bersama, nggak ada gunanya sebetulnya untuk persepak bolaan nasional. Coaching clinics
satu anak misalnya 40 anak, satu anak dapat 5 menit, apa ininya? Nggak ada dampaknya sama sekali menurut saya. Kecuali pengalaman, Baik. saya pernah ketemu Frank Lampard, saya pernah ketemu Steven Gerrard. Yang lain sih enggak sih, menurut saya enggak. Tidak Ya. berdampak pada pada teknik, pada ya cuma pengalaman dia bisa cerita, saya pernah ketemu pemain-pemain besar. Yang lain nggak ada. Iya, siapa tahu dari pengalaman itu bisa menumbuhkan inspirasi Bung Joy ya untuk bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi di Indonesia. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.